Halo teman-teman semua, welcome back to Yuk Belajar Santai. Kali ini kita akan bahas suatu soal yang saya ambil dari SIMAK UI. Ini adalah soal matematika. Ini merupakan soal pilihan berganda. Soalnya adalah nilai minimum fungsi Z sama dengan 4x ditambah 3y pada himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaannya. Ada 3 sistem pertidaksamaan pada soal ini. Yang pertama adalah 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6, 3x dikurang 2y lebih kecil sama dengan 9, dan juga x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 20. Nah, ini merupakan option atau pilihan pada pilihan berganda ini. Jadi kita akan mencari nilai minimum dari fungsi z sama dengan 4x ditambah 3y. Apabila kita lihat pada soal yang ditanya adalah nilai minimum fungsi, pasti akan muncul dalam benak kita, kalau di soal ini ditanyakan nilai minimum suatu fungsi, apakah mungkin ada nilai maksimum suatu fungsi gitu ya? Jawabannya adalah mungkin ya, ada nilai maksimum dari suatu fungsi. Oke. Nah, jadi kita akan mencari nilai minimum fungsi z sama dengan 4x ditambah 3y. Oke, kita langsung cepat saja. Nah, kita akan menuliskan ketiga sistem pertidaksamaan tersebut. Oke, jadi sistem pertama adalah 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6. Yang kedua adalah 3x dikurang 2y lebih kecil sama dengan 9. Dan yang terakhir adalah x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 20. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, untuk menentukan nilai minimum suatu fungsi, itu kita harus menentukan dulu titik-titik pada koordinat gitu atau pada grafik. Kita akan menggunakan metode grafik di sini ya. Oke. Jadi langkah pertama adalah kita membuat suatu tabel atau kolom. Oke, tabel atau kolom. Kita akan insert, kemudian tabel. Kita akan insert tabel di sini ya. Kita akan bikin number of column 3 dan juga number of row 3. Oke. Kemudian kita hilangkan angka-angkanya. Oke, ini adalah tabel atau kolom kita. Ini coba kita merge cell. Oke. Kemudian kita masukkan pertidaksamaan kita di sini. Oke ya. Kemudian di sini adalah x dan juga y. Oke. Jadi kita akan misalkan di sini, kita akan misalkan nilai x dan juga nilai y kita itu adalah 0 ya. Jadi kita akan misalkan x di sini 0, kemudian y-nya adalah 0 ya. Oke. Ini kita ganti dengan sama dengan 6. Oke. Nah, jadi tujuan dari kita menggunakan tabel atau kolom ini itu adalah untuk menentukan nilai x dan y. Nah, yang pertama adalah kita ingin menentukan nilai y dulu apabila x sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan nilai x apabila y sama dengan 0. Oke. Langsung saja apabila x sama dengan 0. Oke, apabila x sama dengan 0, otomatis y di sini kita akan mendapatkan apa? 2 dikali, ini kan 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kita akan substitusi x sama dengan 0 ya. Jadi 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6. Jadi 2 kali 0, 0. Ditambah 3y sama dengan 6, y sama dengan 2. Nah, kemudian berapa nilai x apabila y sama dengan 0? Jadi kita substitusi di sini y-nya sama dengan 0, 3 dikali 0 itu adalah 0 ya. Jadi 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Nah, jadi kita akan dapatkan koordinat di sini itu adalah yang pertama 3,0. Oke.
3,0. Kemudian selanjutnya kita akan punya 2,0,2. Oke. Coba kita pisahkan. Oke. Dengan cara yang sama kita akan lanjutkan ke pertidaksamaan yang kedua. Ini kita copy saja langsung. Kita copy. Oke. Tapi kita akan ganti di sini sistem pertidaksamaannya. Sini adalah 3x dikurang 2y sama dengan 9. Oke, dengan cara yang sama, apabila x sama dengan 0 maka nilai y nya berapa, dan apabila y sama dengan 0 nilai x nya berapa gitu. Jadi kita akan substitusi gitu. Nah, apabila x sama dengan 0 dari sistem persamaan ini 3x dikurang 2y sama dengan 9, maka y nya itu adalah negatif 4,5. Kemudian apabila y sama dengan 0 maka nilai x sama dengan 2 dikali 0 ya, jadi 3x sama dengan 9, x sama dengan 3 ya. Oke, jadi kita akan dapatkan di sini hasilnya itu adalah 3,0. Nah, kemudian di sini itu adalah negatif 4,5. Oke. Kemudian kita copy lagi. Oke. Dengan mengganti sistem persamaannya, ini adalah x ditambah 5y sama dengan 20. Oke, apabila x sama dengan 0 maka nilai y di sini adalah 4 ya. Kalau x sama dengan 0 berarti 5y sama dengan 20 ya. Jadi y sama dengan 20 bagi 5, 4. Kemudian apabila y sama dengan 0 maka x nya adalah 20. Oke. Kita akan dapatkan di sini kita ke bawah, maka akan kita dapatkan di sini titik 20,0. Kemudian di sini adalah titik 0,4. Oke, kemudian kita akan melakukan plotting. Nah, kita sudah punya 6 titik di sini, 6 titik. Ada titik 0,2, ada titik 3,0, ada 0, negatif 4,5 dan titik 3,0. Selanjutnya ada titik 0,4 dan juga titik 20,0. Jadi kita akan plotting ke diagram Cartesius. Nah, tetapi untuk sesi ini saya hanya akan membuat suatu pemisalan gitu ya. Jadi kita tidak akan membuat diagram Cartesius dengan rapi. Jadi hanya imajiner saja gitu. Jadi kita akan insert shape. Kita hanya akan membuat gambaran secara umumnya saja.
Oke. Nah, kemudian kita akan plotting titik-titik tersebut. Kita akan mulai dari titik 0,2 dan juga 3,0. Kita akan tandai saja dengan icon di sini. Coba kita lihat yang cocok. Oke, mungkin ini. Kita akan tandai titik 0,2 dan juga 3,0. 0,2. Oke, kita akan misalkan di sini adalah 0,2 ya. Oke, ini adalah 0,2. Kemudian 3,0. 0,2 kita akan buat di sini. Nah, oke, kita misalkan di sini. Kemudian 3,0 kita akan coba kita misalkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan plotting 0,-4,5 0,-4,5. Kita misalkan dia di sini akan ke bawah. Oke, kemudian selanjutnya titik 3,0. Oke, titik 3,0 sama dengan titik yang sudah kita buat di sini. Itu adalah titik 3,0. Selanjutnya adalah titik 0,4. Oke, 0,4. Hmm. 0,4. Kita misalkan 0,4 adalah di sini ya. Kalau ini tadi 0,2 maka 0,4 kira-kira di sini. Oke. Kemudian 20,0. 20,0. Oke, kita misalkan saja bahwa titik 20,0 di sini ya. Kita akan taruh di ujung. Oke. Nah, kemudian kita akan tarik garis kita. Kemudian kita akan tarik garis yang melalui titik-titik tersebut. Oke, kita akan ganti warnanya agar membedakan. Kita akan buat warna merah. Oke. Oke, jadi kita sudah selesai membuat garis dari titik-titik yang sudah kita plotting pada diagram Cartesius. Nah, titik-titik yang kita plotting ini itu merupakan atau itu juga menunjukkan titik potong gitu ya, titik potong antara dua garis gitu. Nah, kita bisa lihat di bagian sini. Nah, titik yang kita tandai di sini tadi itu merupakan perpotongan antara dua garis ya. Potongan antara dua garis. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di sini, di bagian sini. Nah, di bagian sini itu merupakan suatu titik perpotongan juga, tapi kita tidak mengetahui berapa nilainya. Kita tidak tahu ini berapa nilainya. Yang pasti ini merupakan x, y. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, tapi kita lihat dulu titik mana saja yang berpotongan melalui titik ini gitu ya. Garis mana saja yang berpotongan melalui titik ini. Oke, setelah kita cek di sini ya, ternyata garis yang berpotongan itu adalah garis 3x dikurang 2y. 3x dikurang 2y sama dengan 9. Langsung saja kita copy. 3x kurang 2y sama 9. Kita akan copy di sini. Dan juga garis x ditambah 5y sama dengan 20.
Oke, kenapa kedua garis ini yang akan kita operasikan? Nah, karena titik potong yang ada di sini, nah itu merupakan titik potong antara dua garis yang ini ya, garis yang ini dan juga garis yang ini, Oke. Nah, garis yang ini itu merupakan garis dari X ditambah 5Y sama dengan 20. Sedangkan garis yang ini itu merupakan garis dari 3X dikurang 2Y sama dengan 9. Nah, oke. Terus selanjutnya kita akan menggunakan metode eliminasi ya. Kita akan menggunakan metode eliminasi. Coba kita insert. Oke. Nah, kemudian yang di atas ini, oke, kita akan mencoba menghilangkan X-nya dulu ya. Kita akan menghilangkan X sehingga operasi yang di atas atau sistem persamaan di atas itu kita akan kali 1 ya. Kita akan kali 1, sedangkan yang di bawah itu kita akan kali 3 ya. Kali 3. Oke, sehingga hasilnya yang di atas itu adalah tetap ya 3X dikurang 2Y sama dengan 9. Kemudian yang di bawah menjadi 3X ditambah 15Y sama dengan 60. Oke. Oke, dengan begini kita bisa menghilangkan X ya. Kita akan bisa menghilangkan X-nya sehingga yang tertinggal hanya negatif 2Y dikurang 15Y menjadi negatif 17Y sama dengan 9 dikurang 60 itu adalah negatif 51, sehingga Y sama dengan, sehingga kita bisa mencari nilai Y atau menentukan nilai Y sama dengan 3. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal substitusi nilai Y sama dengan 3 terhadap salah satu dari sistem persamaan ini. Nah, kita akan ambil sistem persamaan yang di atas. 3X dikurang 2Y sama dengan 9. Nah, di mana Y sama dengan 3, maka 3X dikurang 2 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 3X dikurang 6 sama dengan 9. 3X sama dengan 15, maka X sama dengan 5. Oke, jadi kita dapat lihat. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan titik X, Y, titik 5,3. Nah, sehingga ternyata titik potong yang ada di sini, oke, yang melalui garis 3X dikurang 2Y sama dengan 9 dan juga garis X ditambah 5Y sama dengan 20, titik potongnya itu ternyata adalah 5,3 ya. Ini adalah titik 5,3. Nah, sehingga sekarang kita sudah punya 4 titik di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan metode titik pojok. Nah, metode titik pojok sehingga daerah penyelesaian kita itu adalah yang ada di bagian sini. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah tabel lagi.
kita akan buat kolomnya ada 2, kemudian sedangkan barisnya ada 5. Oke. Nah, kita akan masukkan di sini fungsi kita Z sama dengan 4x ditambah 3y, dan di sini adalah titik 0,4, kemudian 0,2, kemudian 3,0, dan yang terakhir 5,3. Nah, 5,3 ini yang baru saja kita dapatkan, yang merupakan nilai titik potong yang tadi. Oke. Nah, jadi keempat titik yang di sini itu merupakan titik pojok dari daerah penyelesaian kita. Oke, jadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini merupakan titik pojok gitu. Oke, jadi kita akan masukkan, nah ini merupakan x, y ya, x, y. Nah, kita akan plot atau kita akan substitusi masing-masing nilai x dan y dari titik ini itu ke fungsi kita. Oke, langsung saja. Kalau x sama dengan 0 dan y sama dengan 4, berarti z sama dengan 12 di sini. Kemudian apabila x-nya sama dengan 0, oke, dan y-nya sama dengan 2, maka z-nya di sini adalah 6. Selanjutnya, apabila x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 0, oke ya, maka nilai z di sini adalah 12. Kemudian apabila x sama dengan 5 dan y-nya adalah 3, maka 4 dikali 5 itu adalah 20 ya, ditambah 3 dikali 3 9. Jadi kita akan dapatkan di sini 29. Nah, tadi di soal pertanyaannya adalah nilai minimum dari fungsi z sama dengan 4x ditambah 3y. Nah, dari keempat titik tersebut setelah kita substitusi terhadap fungsi kita, nilai minimum itu ditunjukkan 6 ya. 6 berarti nilai minimumnya adalah 6, yang merupakan titik 0,2. Nah, jadi jawabannya itu adalah 6 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Thank you.